Biografi Sayyid Ahmad Khan 1817 hingga 1898. Sir Sayyid Ahmad Khan atau Syed Ahmad Khan lahir pada tanggal 17 Oktober 1817. Dia merupakan keturunan dari keluarga terhormat di Delhi. Melalui garis kedua orang tua yang berhubungan dengan kerajaan Mughal, dia juga masih merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keturunan ayahnya yang bernama Mir Muttaqi yang merupakan seorang pemimpin. Ia menempuh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama dan bahasa Arab serta bahasa Inggris. Syed memiliki kepribadian yang cakap. Posisinya dalam Departemen Kehakiman membuat dia dapat aktif di berbagai bidang karirnya sebagai penulis atau bahasa Urdu. Hal itu dimulai pada usia 23 tahun dalam bidang keagamaan. Pada tahun 1897 ia menerbitkan sebuah buku yaitu Athar As-Sandi atau Monumen Orang Besar tentang keunikan Delhi. Karyanya yang signifikan adalah buku kecilnya yaitu Penyebab Revolusi India. Karya Sayyid Ahmad Khan. Adapun di antara hasil karya Sayyid Ahmad Khan adalah Athar Al-Sanadi 1804 yang merupakan hasil penelitiannya tentang arkeologi di Delhi dan sekitarnya. Vision on Life of Muhammad 1830, Tafsir Al-Quran sebanyak 6 jilid, Ibtal Al-Gulami 1890 dan Tabyin Al-Kalam 1860. Selain itu ia juga menulis 2 buku Tarik Sarkazi, Diknaur 1858 dan Asbab Baghawat Hind 1858. Dari hasil karya ini terlihat pula bahwa Sayyid Ahmad Khan termasuk penulis yang produktif. Tokoh reformasi besar ini wafat pada 27 Maret 1898 di Aligarh, India. Sayyid Ahmad Khan seorang tokoh yang ingin membangkitkan Islam dari kejatuhannya. Pada saat itu, setelah kegagalan pemberontakan rakyat India terdapat penjajahan Inggris tahun 1857, maka hilanglah kekuatan gerakan Mujahidin dan kerajaan Mughal di India. Adapun inti dari pemikiran Ahmad Khan adalah merubah konfrontasi menjadi kompromi, permusuhan menjadi persahabatan. Sikap menolak semua ide dari barat diubah dengan sikap kooperatif dengan mempelajari kemajuan peradaban dan teknologi yang ada pada penjajah tersebut. Baginya perlawanan terhadap Inggris hanya akan menambah kehancuran umat Islam. Untuk itu dia berusaha memberi keyakinan kepada pihak Inggris bahwa pada pemberontakan 1857 silam umat Islam bukan pemeran utama. Pemeran umat Islam terjadi karena ada informasi yang menyatakan bahwa penjajah Inggris akan melakukan kristenisasi di India. Pada sisi lain, penjajah Inggris juga tidak memahami permasalahan sensitif di kalangan masyarakat, hingga banyak tindakan mereka yang menimbulkan kemarahan di tengah masyarakat. Banyak cadangan dan pemikiran Ahmad Khan yang dipakai oleh penjajah Inggris hingga dapat memperbaiki hubungan India dengan Inggris, khususnya umat Islam. Di atas jasa-jasanya tersebut, maka kerajaan Inggris mengadu gerakan menggelar sir kepadanya. Munculnya gerakan Aligarh. Gerakan Aligarh muncul setelah wafatnya Ahmad Khan. Keberadaan gerakan Aligarh tidak dapat lepas dari ketokohan Sayyid Ahmad Khan dan perguruan tinggi yang didirikannya, yaitu MAOC. Melalui MAOC, ide-ide pembaruan yang dicetuskan Sayyid Ahmad Khan diaduk dan disebarkan selanjutnya oleh murid serta pengikutnya, yang kemudian muncullah apa yang dikenal dengan gerakan Aligarh. MAOC merupakan markas gerakan Aligarh dengan potensi yang telah berkembang menjadi sebuah institusi yang memainkan peran dan mencairkan jalan keluar persoalan di bidang pendidikan, sosial, dan politik umat Islam di India. Gerakan Aligarh inilah menjadi penggerak utama bagi terwujudnya pembaruan di kalangan umat Islam India. Dengan adanya gerakan ini, ide-ide pembaruan selanjutnya bermunculan seperti yang dicetuskan oleh Amir Ali, Muhammad Iqbal, Maulana Abdul Kalam Azad, dan sebagainya. Gerakan ini pula yang meningkatkan umat Islam India untuk bangkit menuju kemajuan. Pengaruhnya telah dirasakan pada golongan intelektual Islam India. Akbar S. Ahmad mengatakan bahwa Aligarh merupakan jawaban Muslim India terhadap modernitas. Lebih lanjut lagi, bahwa universitas ini memberi kesadaran baru dan kepercayaan diri bagi umat Islam di anak benua India pada gilirannya mendorong lahirnya negara Islam Pakistan. Sedangkan keberhasilan gerakan Aligarh melalui MAOC dapat menempa tokoh pemikir Muslim India ditunjang oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Pertama, bidang kurikulum. Kemajuan gerakan Aligarh disebabkan adanya mata pelajaran umum seperti ilmu alam, filsafat, humaniora, dan sebagainya. 2. Bahasa. Bahasa yang dipakai sebagai bahasa pengantar adalah bahasa Inggris. Hal ini didasari bahwa ilmu pengetahuan di barat kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggris.
Tujuan pendidikan dan kurikulum pendidikan berdirinya lembaga pendidikan MAOC atau dengan sebutan Aligarh yang digagas Ahmad Khan mempunyai tujuan penting dalam bidang pendidikan dengan tujuan untuk melahirkan satu generasi muslim yang menguasai ilmu-ilmu modern barat namun tetap mempertahankan komitmen yang tinggi terhadap Islam. Sedangkan dalam bidang kurikulum diajarkan ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu modern. Adapun tokoh-tokoh penerus gerakan Aligarh, Ahmad Khan mengabdikan diri bagi pembaruan melalui MAOC selama lebih kurang 2 dekade. Selanjutnya, ide-idenya dikembangkan dan disebarkan oleh murid dan pendukungnya. Dengan demikian, gerakan Aligarh ini tetap berkembang walaupun beliau telah tiada. Gerakan Aligarh dipimpin secara silih berganti oleh para tokoh yang memperjuangkan nasib umat Islam di India. Di antaranya adalah 1. Sayyid Mahdi Ali, Nawab Muhsin Al-Mulk 1837-1907. 2. Fikar Al-Mulk 1841-1917. 3. Altar Husain Ali 1837-1914. 4. Muhammad Shibli Nu'mani 1857-1914.